Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Zenia Nadia Rifani Putri dengan nomor induk mahasiswa 27023433832 dari kelas LC07 dengan jurusan Cyber Security. Pada kesempatan hari ini, saya akan mendongeng dengan judul cerita Sang Gadis Kecil Berjubah Merah. Di suatu pagi yang indah, saat burung-burung berkicauan, terdapat sebuah rumah sederhana dan kecil di pinggir hutan. Di dalam rumah itu terdapat seorang gadis kecil dengan hati yang gembira. Hatinya merasa bergembira karena hari ini adalah hari spesial baginya. Hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dengan hati yang gembira itu, ia pun bergegas menuju ibunya yang sedang memasak di dapur. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, hari ini kan hari ulang tahunku. Apakah ibu menyiapkan sebuah kado untukku?" Sang ibu yang sedang memasak pun menjawab, "Oh, tentu saja anak kecilku. Ibu telah menyiapkan hadiah yang sangat spesial untuk kamu. Ayo sini." Akhirnya mereka pun pergi ke dalam kamar dan ibunya menunjukkan sebuah kotak. Sebuah kotak yang berisi hadiah ulang tahun untuk sang gadis kecil itu. Kotak itu berisi apa? Ternyata saat sang gadis kecil itu membukanya, kotak itu berisi sebuah jubah merah yang sangat cantik. Gadis kecil itu pun segera memakai jubah merah itu. Ia berkata kepada ibunya, "Ibu, lihat jubah merah ini, sangat cocok untukku." Ia pun berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada ibunya. "Aku sangat menyukai jubah merah ini. Aku akan memakainya kemanapun dan dimanapun saya akan pergi." Sejak itulah, sang gadis kecil ceria itu dipanggil sebagai sang gadis kecil berjubah merah. Lalu pada kesorean harinya, sang ibu memanggil kembali si gadis kecil. "Anakku sayang, sini, kemarilah." Kemudian sang ibu memberikan suatu basket yang berisi kue. Ia berkata kepada gadis kecilnya, "Tolong antarkan kue ini kepada nenekmu yang sedang sakit. Dan ingat, rumah nenekmu itu berada di tengah hutan. Hutan itu berisi banyak sekali hewan-hewan buas. Oleh karena itu, kamu harus segera datang ke rumah nenekmu dan kembali lagi pulang." Sang gadis kecil berjubah merah itu pun menjawab, "Baiklah ibu, aku akan mengingat nasihatmu." Kemudian sang ibu menambahkan, "Dan jangan lupa anakku tersayang, ketika kamu masuk ke dalam hutan, jangan pernah berinteraksi dengan siapapun." Kemudian sang gadis kecil itu menjawab, "Baiklah ibu, saya akan melakukannya." Dengan hati yang riang dan gembira, sang gadis kecil itu pun berjalan masuk ke dalam hutan. Ia bernyanyi kecil, melihat bunga-bunga yang bertebaran dengan indah, melihat burung-burung yang berkicauan, melihat dedaunan yang lebat yang terlihat elok dan cantik. Karena hatinya terlalu gembira, sang gadis kecil itu pun mulai melupakan nasihat-nasihat dari ibunya. Ia berjalan masuk ke hutan, lalu tiba-tiba ia bertemu dengan sesosok orang asing. Orang asing itu pun bertanya kepada gadis kecil itu, "Hei gadis kecil, mau kemana kamu di tengah hutan begini?" Sang gadis kecil itu pun menjawab, "Halo, aku sedang mengantarkan kue untuk nenekku yang sedang sakit. Rumah nenekku tuh berada di tengah hutan." Lalu kemudian sang gadis kecil itu pun melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah nenek. Sesampainya di rumah nenek, ia pun teringat, "Oh iya, nenekku kan sedang sakit. Aku tidak boleh membangunkannya." Sehingga ia pun langsung masuk tanpa mengetuk rumah nenek. Set. Ia melihat neneknya dengan memakai daster sedang terbaring tertidur di kasur. Ia pun meletakkan kuenya di samping kasur. Tiba-tiba sang nenek terbangun dan berkata, "Hei, cucuku, ternyata kamu sudah sampai di rumahku." Betapa terkejutnya sang gadis kecil itu. Ia pun bertanya, "Nenek, mengapa suaramu terdengar sangat berat?" Lalu sang nenek pun menjawab,
Eh, Suaraku terdengar berat karena sedang sakit tenggorokan. Kemudian sang gadis kecil itu pun melihat ke arah wajah sang nenek. Ia melihat ke bagian telinganya. Ia bertanya kembali, "Nenek, mengapa telingamu terlihat sangat besar?" Sang nenek pun menjawab, "Telingaku terlihat sangat besar karena supaya bisa mendengarmu dengan jelas." Kemudian sang gadis kecil itu pun tidak berhenti di situ. Ia kembali melihat ke arah mata sang nenek. "Nenek, mengapa matamu terlihat sangat besar?" Kemudian sang nenek pun menjawab, "Supaya bisa aku melihat cucuku dengan sangat cantik, dengan sangat jelas." Kemudian sang gadis kecil itu pun masih bertanya-tanya. Ia melihat ke arah mulut sang nenek. "Nenek, mengapa gigimu terlihat sangat besar?" Lalu tiba-tiba sang nenek melepas semua dasternya. Kemudian ia berkata, "Supaya aku bisa memakanmu." Dan ternyata nenek itu bukan nenek sesungguhnya, melainkan serigala buas yang tadi sang anak kecil itu melihat di tengah hutan. Lalu serigala buas itu segera memakan anak kecil itu dan melahapnya hidup-hidup. Tak lama kemudian, seorang petani melewati rumah nenek itu dan mendengar sebuah jeritan. Karena penasaran, akhirnya petani itu pun segera masuk ke dalam rumah neneknya. Dan ia melihat seekor serigala sedang tertidur di atas kasur dengan perut yang sangat besar. Karena curiga, petani itu pun mengambil sebuah pisau dan membelah perut dari serigala tersebut saat serigala itu sedang tertidur. Betapa terkejutnya dia. Ia melihat seorang nenek dan juga seorang anak kecil berjubah merah keluar dari perut sang serigala tersebut. Pada akhirnya, sang nenek dan juga sang anak berjubah merah pun berterima kasih kepada petani tersebut. Mereka berdua akhirnya bisa diselamatkan. Begitulah cerita dari sang gadis berjubah merah. Dari cerita ini kita bisa mengambil beberapa pesan. Contohnya adalah selalu berhati-hati ketika masuk ke dalam hutan, dan juga jangan sampai melupakan pesan sang ibu. Karena pesan ibu pasti ada benarnya dan pasti membawa manfaat untuk kita semua. Sekian dongeng dari saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.